Share screen-nya. Selamat malam, kami mahasiswa dari Universitas Bakri akan mempresentasikan analisa kami mengenai Undang-Undang Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Politik Global. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Salsabila, ada Andika Adha, ada Salsabila Kirana, dan Tasya Tanzania. Langsung saja Andika Adha untuk memulai presentasi. Yang pertama, mengapa kami memilih topik ini? Karena pemerintah Indonesia memiliki visi bernama Indonesia Maju 2045. Indonesia Maju 2045 merupakan rumusan pemerintah Indonesia yang menjadi sebuah langkah strategis yang diharapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia di tahun 2045. Pemerintah mengharapkan adanya kenaikan investasi untuk mempercepat proses pembangunan. Nyatanya, yang terjadi adalah ketidakharmonisan serta banyaknya polemik yang terjadi pada undang-undang sektoral yang mana hal tersebut menjadi halangan utama dalam menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Selanjutnya, peresmian Omnibus Law yang dilaksanakan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mana menambah permasalahan tenaga kerja lokal di Indonesia. Permasalahan tersebut diantaranya penyediaan UMK atau upah minimum kota, UMSK atau upah minimum sektoral kota, dan hanya memberikan UMP atau upah minimum provinsi. Regulasi yang tidak jelas terkait dengan outsourcing, serta para buruh yang bisa dikontrak seumur hidup dan rentan PHK. Pemerintah dan Parlemen Indonesia dalam hal ini DPR mengklaim bahwa terciptanya Undang-Undang Omnibus Law merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Indonesia agar tidak masuk lebih ke dalam jurang resesi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Next. Selanjutnya, seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada realitasnya terdapat poin-poin Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi permasalahan bagi buruh. Di antaranya itu yang pertama, upah minimum dihapuskan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada lagi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, melainkan semuanya akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang menjadi acuan untuk besaran nilai upah yang diterima oleh buruh. Hal tersebut itu diatur dalam pasal 88C, di mana gubernur yang akan menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Selanjutnya, regulasi menjadi tidak jelas terkait outsourcing. Jadi kalau sebelumnya diatur dalam pasal 64 dan pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan, regulasi tersebut justru dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berbunyi, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Terus untuk pasal 65 itu mengatur pasal 65 ayat 2 itu mengatur pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, terus dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaannya. Terus merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Terus kebijakan yang ketiga itu ada kontrak seumur hidup yang menurut kami itu mengatakan PHK. Jadi di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu terdapat pasal 81 ayat 15 yang menurut kami cukup merugikan para buruh karena di sana itu akan terjadi ketimpangan relasi kekuasaan yang ditimbulkan dari pembuatan kesepakatan. Karena jangka waktu kontrak itu di dalam kebijakan ini akan fleksibel, jadi dapat berbeda-beda dari pengusahanya yang memiliki kemampuan untuk membuat status kontrak untuk para buruh. Jadi saja di kontrak seumur hidup, bahkan pengusaha itu bisa mem-PHK karyawannya kapan aja, padahal sebelumnya ditetapkan kontrak maksimum itu hanya 2 tahun. Selanjutnya. Selanjutnya, kelompok kami memilih
topik Omnibus Law Tenaga Kerja karena dapat diaplikasikan dengan teori Marxisme. Pula topik ini masih diperdebatkan karena menimbulkan pro kontra, terutama dari kaum buruh atau tenaga kerja lokal yang berada di lapisan bawah dan merasa dirugikan oleh Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law yang disahkan oleh lembaga eksekutif. Dalam gagasan Marx yang terkandung di dalam teori buruh, ia berasumsi bahwa value itu ditentukan berdasarkan oleh waktu kerja yang diperlukan untuk menghasilkan komoditas. Marx berpendapat bahwa nilai komoditas ialah waktu kerja yang secara sosial diperlukan untuk memproduksi dari hasil komoditas tersebut. Jadi surplus value ini berasal dari gagasan bahwa upah ditentukan sebagai nilai dengan cara yang sama seperti harga komoditas apapun. Selanjutnya, mengapa kelompok kami memilih teori ini? Karena kelompok kami menganggap teori ini dapat merefleksikan realita kondisi buruh di lapangan pekerjaan ketika Undang-Undang Omnibus Law disahkan. Melalui teori ini, kami dapat menganalisa kerugian yang dialami oleh buruh. Selanjutnya, pula ada kelemahan dari teori ini. Marx berpendapat bahwa ini dapat dihubungkan dengan analisis surplus yang ia buat dengan asumsi harga sama dengan value atau di sini dapat dikatakan profit. Namun pada kenyataannya di masyarakat kapitalis atau aktor di pasar, persamaan tersebut tidak perlu bahkan tidak diberlakukan. Maka dari itu, disitulah para kapital ini mengambil keputusan. Di sini Marx belum bisa menunjukkan hubungan secara terstruktur antara surplus value dan keuntungan harga. Maka dari itu, analisis Marx tentang asal mula surplus dalam ekonomi kapitalis dapat dipertanyakan. Selanjutnya, analisa Tasa. Bagian analisa berdasarkan data real yang telah dipaparkan sebelumnya, jika dihubungkan dengan teori Marxisme, maka kami menganalisis bahwa upah minimum berkaitan dengan surplus value. Mengapa demikian? Jika upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah provinsi atau UMP itu bernilai kecil atau rendah, maka surplus value yang dihasilkan oleh buruh dalam memproduksi komoditas lebih banyak akan diambil oleh perusahaan. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu kecil, namun beban tenaga pekerjanya itu berbanding terbalik. Buruh yang seharusnya mendapatkan upah dari keseluruhan profit justru mendapatkan upah yang bernilai kecil dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan. Dengan demikian, itulah yang disebut dengan eksploitasi kaum buruh. Selanjutnya, terkait dengan regulasi yang konsisten mengenai outsourcing dan kontrak seumur hidup. Buruh lepas harian akan kehilangan kepastian durasi kontrak pekerjaannya. Ini akan berdampak pada kesewenang-wenangan perusahaan yang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan tunjangan pekerjaan pada buruh lepas harian. Dengan begitu, buruh kehilangan surplus value-nya. Sebagai contoh, buruh lepas harian tidak mendapatkan tunjangan kesehatan di perusahaan tersebut. Jadi, surplus value adalah kelebihan profit yang seharusnya didapatkan oleh buruh yang didapatkan di luar gaji pokok. Selanjutnya, kesimpulan, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah peraturan yang memiliki potensi penyalahgunaan dan eksploitasi kepada kaum buruh yang dilakukan oleh para oligarki bisnis. Pemerintah sebagai pihak ketiga yang seharusnya memberikan jalan tengah bagi kaum buruh, justru menjadi memihak kepada para pemilik modal. Upah minimum yang seharusnya menjadi hak bagi buruh justru dihapus dan dijadikan profit bagi pemilik modal. Di sini, kelompok kami menggunakan teori Marxisme sebagai acuan dasar untuk membahas mengenai Omnibus Law, klaster tenaga kerja. Pengaplikasian teori Marxisme dalam isu Omnibus Law
klaster tenaga kerja ini dengan menggunakan teori of labor dan surplus value. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.